قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil batil batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, orang tuanya, bapaknya, atau kakeknya, ya, atau saudaranya, maka kata Rasulullah SAW, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kemudian juga hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh, fa in qil hal yushtaratul wali lil mar'ati thayyib? Jika ada orang bertanya, apakah wali ini juga disyaratkan kepada wanita yang sudah thayyib, yang sudah menjadi janda, ya, yang sudah tua? Jawabannya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Al-Hasan dia mengatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 232, Allah berfirman, fala ta'dhuluhunna, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah, baik dengan suaminya, mantan suaminya, atau menikah dengan suami yang baru. Qal haddatsani Ma'qil bin Yasar, dia mengatakan, aku diceritakan oleh Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi, ayat ini turun padanya. Dia mengatakan, zawwajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha, aku menikahkan saudara perempuanku dengan seseorang kemudian dicerai. Hatta idza qadat iddatuha jaa yakhtubuha, setelah iddahnya selesai, dia datang kembali untuk melamarnya. Lalu saya mengatakan kepadanya, zawwajtuka wa afrashtuka wa akramtuka fatallaqtaha, aku telah menikahkanmu dengan saudara perempuanku, dan aku membelikan perabot-perabot rumah tangga, dan aku memuliakanmu, kemudian engkau ceraikan dia. Thumma ji'ta takhtubaha, kemudian sekarang engkau datang kembali melamarnya. La wallahi la ta'udu ilaika abada, dia mengatakan, demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau seorang wanita kalau sudah habis masa iddahnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatannya untuk apa? Untuk rujuk. Dia harus dengan apa? Nikah yang baru. Nah, orang ini sudah habis masa iddahnya. Ya, dia ingin mengembalikan istrinya, tapi harus dengan nikah baru, makanya dia ngelamar. Tapi saudaranya mengatakan, demi Allah, dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Wa kana rajulan la ba'sa bihi, dan yang laki-laki ini orangnya baik.
Wa kanatil mar'atu turidu an tarji' ilaihi. Dan yang perempuan ini ingin kembali kepadanya. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fala ta'dhuluhunna." Janganlah kamu menghalangi mereka untuk kembali kepada suaminya. Faqultu al-an af'alu ya Rasulullah. Fazawwajha iyyah. Lalu dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, sekarang saya akan kembalikan. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana patuhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu turun ayat ini, padahal sebelumnya dia tidak mau mengembalikan, padahal dia sudah bersumpah. Dia mengatakan, demi Allah dia tidak akan kembali lagi kepadamu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fala ta'dhuluhunna." Jangan kamu menghalangi mereka. Maka dia mengatakan, "Al-an af'alu ya Rasulullah." Kalau sekarang saya akan kembalikan dia. Fazawwajha iyyah. Lalu dikembalikanlah, dinikahkanlah dia lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Wa hiya asrahu dalilin 'ala i'tibaril wali." Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas yang menunjukkan bahwa wali punya pengaruh terhadap pernikahan wanita yang di bawahnya. Wa illa lama kana li'adlihi ma'na. Kalau memang dia tidak punya pengaruh, tidak mungkin dia akan bisa menghalanginya. Wa li'annaha law kana laha an tuzawwija nafsaha lam tahtaj ila akhiha. Dan kalau seandainya seorang wanita boleh menikahkan dirinya, dia tidak akan butuh kepada saudaranya ini. Ini menunjukkan bahwa wali di dalam pernikahan itu adalah sangat penting. Dan pernikahan itu tidak akan dikatakan sah kalau tidak ada tidak ada walinya. Wa bihadhil adillati as-sarihah yatabayyanu lana bi annahu la yahiqqu lil mar'ah an tatazawwaja bighairi idzni waliha. Dengan dalil yang jelas ini, jelaslah bagi kita bahwa seseorang wanita tidak boleh menikah tanpa izin walinya. Wa dzalika li umur taliyah. Karena beberapa perkara sebagai berikut ini. Yang pertama, butlanu zawajiha. Jika dia menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Wa man kana zawajuha batila, kaifa yasughu lahu al-istimraru fi hadha at-tariq? Dan barang siapa yang nikahnya batal, bagaimana dia boleh melanjutkan pernikahan ini kalau memang dia sudah batal? Ya, kalau memang pernikahannya batal harus diulangi lagi dengan akad yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, uququ walidiha. Wanita yang menikah tanpa izin walinya, dia telah durhaka kepada orang tuanya. Wal uququ kabiratun minal kabair. Dan durhaka ini merupakan dosa besar. Jadi, jika rumah tangga diawali dengan durhaka, bagaimana dia akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, rahmah, sakinah dan yang lain-lainnya? Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika kita melihat khutbah nikah itu 3 ayat berturut-turut adalah perintah untuk apa? Bertakwa. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa rumah tangga tidak mungkin akan meraih kebahagiaan kecuali jika didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awalnya saja ya, dia sudah durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, di mana durhaka ini merupakan dosa besar, bagaimana rumah tangganya itu akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan apa? Mawaddah, warahmah dan sakinah dan yang lain-lainnya? Tidak mungkin. Ya. Maka, ikhwani fiddin azakumullah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka hendaklah dia membangun rumah tangganya
adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan segala sesuatu yang merusak ketakwaan itu. Karena apa saja yang merusak ketakwaan yang ada di dalam rumah tangga, itu berarti kita merusak kebahagiaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, syuyu'u ma yusamma bizawajil urfi bighairi idzni waliha. Wa hadha darbun min al-ankihatil batilah al-muharramah. Merajalelanya nikah yang dinamakan dengan az-zawajul urfi. Zawajul urfi ini ada dua bentuknya. Yang pertama, dia nikah lengkap tapi hanya tidak dicatat di catatan sipil. Semuanya lengkap, hanya saja tidak dicatat. Inilah ba'sa bihi. Ini boleh. Ya. Karena orang-orang dahulu mereka menikah tanpa ada apa? Di surat-surat penyurat dan tidak pernah dicatat di catatan sipil. Yang kedua, bentuk zawaj urfi yang kedua, mereka menulis surat bahwa kami ini adalah suami istri dan ada saksinya, 2 orang saksinya, kemudian ada maharnya, ya. Akan tetapi tanpa izin dari walinya dan tidak ada i'lan, tidak dibikin apa? Tidak dibikin walimah, tidak diumumkan. Nah, yang kedua ini adalah nikah yang batil. Dan ini adalah nikah yang muharram. Ya. Fa in qil, jika dikatakan lakin ba'd al-aba yamna'una al-banat min az-zawaj bighairi hujjah muqni'ah wa ya'tariduna 'ala min ghairi sababin sa'igh. Jika dikatakan ada sebagian orang tua yang melarang anaknya, anak perempuannya untuk menikah tanpa sebab-sebab yang jelas. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada seseorang yang datang melamar anak perempuan kalian, tardawna dinahu, kalian ridhai agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Agamanya bagus, tentunya akhwani fiddin azakumullah, yang kita katakan dengan agama yang bagus itu adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian wa khuluquhu, dan akhlaknya juga bagus. Perhatikan yang dua ini. Agamanya bagus, bersumber, agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian akhlaknya bagus. Jika akhlaknya bagus, tapi agamanya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak cukup. Harus yang dua ini. Ya, karena banyak kita melihat akhlaknya bagus, tapi akidahnya berantakan, ibadahnya berantakan. Apa gunanya akhlak itu kalau akidahnya rusak? Tidak ada gunanya. Apa gunanya akhlak yang bagus kalau agamanya berantakan, ibadahnya enggak baik, tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau masalah akhlak, orang kafir juga kadang-kadang punya mereka akhlak. Ya, banyak orang kafir yang pemurah, banyak orang kafir yang merasa iba, banyak orang kafir yang punya rasa kasih sayang. Yang membedakan kita dengan mereka adalah apa? Akidah. Ya. Jadi, kedua hal ini perlu diperhatikan. Agamanya, agama yang kita maksud di sini adalah agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, kemudian dia memiliki akhlak yang bagus. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya, melamar anak kalian, maka nikahkanlah dia. Jangan dilihat dia sudah pegawai negeri apa belum, ya, punya rumah apa tidak, punya mobil apa enggak, berapa gajinya, ya, semua itu
bukanlah dasar atau landasan kebahagiaan orang di dalam rumah tangga. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan dua hal ini? Karena inilah dasar kebahagiaan seseorang di dalam rumah tangga, yaitu agama dan akhlak yang bagus. Ya, dan ini tidak bisa dipisahkan, ikhwani fiddin azakumullah. Kalau agamanya bagus, tapi dia suka memukul istrinya, suka mencaci maki istrinya, suka menendang istrinya, salah sedikit gelas melayang, nggak cocok juga. Ya, harus agamanya bagus dan akhlaknya bagus. Fazawwiju, nikahkanlah dia. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, semua kita melihat bagaimana akhlak-akhlak anak-anak perempuan sekarang, remaja-remaja sekarang. Ya, luar biasa akhlak mereka. Luar biasa jauhnya dari Islam, luar biasa rusaknya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena mereka terhalang untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya." Jangan kalian memaksa anak-anak kalian untuk melakukan bigha, untuk melakukan zina. Tidak ada orang-orang yang memaksa anaknya untuk berzina, tidak ada. Tapi Allah mengatakan jangan kalian paksa anak kalian untuk berzina. Bagaimana dia memaksanya? Dilarang, dihalangi. Ini ngelamar, oh jangan, ini belum begini. Ini datang ngelamar, jangan, ini belum begini. Ini datang ngelamar, jangan, gak cocok. Ini datang ngelamar, belum pantas. Ini datang ngelamar, belum pas. Akhirnya, anaknya sudah luar biasa melitnya, menikah. Dihalang, dilarang terus, akhirnya terjadi perzinahan, terjadi yang lain-lainnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha." Jangan kalian memaksa anak-anak perempuan kalian untuk melakukan bigha in aradna tahassuna. Jika dia ingin melindungi dirinya. Dia ingin menikah karena ingin menyelamatkan dirinya. Kenapa dia halangi? Litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Hanya sekedar untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita jadi orang tua, ya, apabila anak-anak kita sudah menginjak usia dewasa, carikan dia apa? Suami atau istri yang baik agar terjaga agamanya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk berumah tangga, maka silahkan dia menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berumah tangga, hendaklah dia apa? Berpuasa. Kemudian, jadi Syekh mengatakan, apabila dikatakan banyak orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menikah tanpa alasan yang jelas. Lalu Syekh mengatakan, al-jawabu yasir. Jawabannya adalah mudah. Idza kana al-i'tirad li'adam al-kafa'ah bimail al-bint li syakhsin maslub ad-dhamir dha'i' ad-din falaysa huna kafa'ah. Kalau memang orang tua itu melarang, tidak menyetujui pernikahan ini karena masalah kafa'ah, kufu, maka kalau yang laki-laki itu tidak tahu agama, akhlaknya tidak bagus, di sini bukan kufu namanya. Yang namanya kufu itu adalah masing-masing dua-duanya agamanya bagus. Yang laki agamanya bagus, yang perempuan agamanya bagus. Akhlaknya bagus, ini juga akhlaknya bagus. Ya, kalau yang laki suka keluyuran ke sana kemari, sholat berjamaah jarang, ya, akhlaknya sama orang tuanya tidak bagus, ya, sementara yang perempuan adalah akhlaknya bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada kafa'ah. Ya. Meskipun anak perempuannya tertarik dengan fisiknya
dengan ketampanannya, tapi orang tua berhak untuk apa? Mencegahnya. Ya, ini bukan orang laki-laki tidak sekufu dengan kamu. Wa huna hafizal Islam lil abi sultatahu al abawiyyah wa ja'ala lahu haqqul i'tirad ala asasin al khibrati wat taqwa. Dalam situasi yang seperti ini, Islam memberikan ayahnya hak untuk menolak berdasarkan pengalamannya. Ya, mungkin dari zahirnya bisa kita lihat, caranya berbicara dapat kita menilai bahwa orang itu tidak beragama, tidak punya akhlak, caranya berpenampilan. Ya, jadi dia menolak berdasarkan apa? Pengalamannya dan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwani fi din azakumullah? Karena zawaj laysa alaqa baina fardaini fahasb. Karena pernikahan ini bukan hanya hubungan antara suami istri saja. Ya, bal huwa kadzalik alaqa ijtima'iyyah baina usratain. Yang namanya pernikahan ini adalah hubungan antara dua keluarga yang besar. Ya. Kalau terjadi apa-apa, yang perempuan, keluarga yang perempuan pasti akan membela apa? Anak mereka. Yang laki juga pasti akan membela anak mereka. Ya, maka harus berhati-hati sebelum menerima dan menolak. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menyatukan dua keluarga yang besar ini di mana mereka tidak pernah saling kenal dahulu sebelumnya. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Lombok. Ya, yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari Cina. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyatukan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka ya Muhammad. Walakinnallaha allafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan dari diri kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apa yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan cepat-cepat dirusak. Ya. Jadi banyak orang sedikit-dikit cerai sudah. Ya. Gara-gara hal yang sepele. Ya sudah, pulang sana ke rumah orang tuamu. Cerai sudah kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Semudah itu dia minta apa? Ingin bercerai. Padahal sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dari tempat yang jauh disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingin dirusak apa yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah. Kembali lagi ikhwani fi din azakumullah. Jadi, pernikahan bukan hanyalah hubungan antara suami istri, tapi dia merupakan hubungan antara dua keluarga yang besar. Amma in kana al-ab mustabiddun fi i'tiradihi ma'a tawaffur syart al-kafa'ah falaha an tarfa' amraha ila al-qada'. Jika orang tuanya yang menolak ini, dia menolak karena semena-mena. Ya. Bukan berdasarkan dia menolak, bukan berdasarkan agama. Ya, tapi semena-mena dia menolak. Maka dalam hal yang seperti ini, anaknya ini boleh melaporkannya kepada pengadilan, kepada hakim, agar dia mendapatkan haknya. Wabil akhas in kanat tata'arradu lil fitnah. Apalagi jika yang perempuan ini berada di tempat yang penuh dengan fitnah dan dia mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus ke dalam fitnah ini.
Fahaqqul binti fi ikhtiyari az-zawj la musyahata fih. Hak seorang perempuan untuk memilih suaminya ini la musyahata fih. Tidak ada yang bisa membantahnya. Dia punya hak. Ya. Lakin duna an yakuna lahu min al-athar al-ijtima'iyyah salbiyyah ma yan'akisu 'ala az-zawjayn bil qati'ati wasyiqaq. Akan tetapi jangan sampai pilihannya itu yang akan menjadi merusak rumah tangganya di masa depannya. Karena banyak anak perempuan yang namanya anak-anak, ketika dia melihat yang laki tampan, punya mobil yang bagus, pekerjaannya juga sudah bagus, dia sudah punya rumah, tertarik. Ya, bahagia hanyalah apa? Sebulan 2 bulan. Setelah itu kepalanya bocor, telinganya merah, tubuhnya memar-memar, dipukul dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi ikhwani fid din azakumullah, seorang anak perempuan tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak inginkan. Namun jika pilihannya itu salah, orang tuanya boleh untuk menolak dan melarangnya.